Dialog kita masih membahas mengenai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dan kita masih bersama dengan Pak Henry dan beliau adalah Sekjen Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia. Ya. Nah ini Pak Henry, kalau kita lihat, oke, ini peraturan sudah ada begitu dan sudah mengikat sanksi pidananya, tetapi mata rantai plagiat begitu juga baik yang digital maupun konvensional ini tetap ada. Apakah ini memunculkan keinginan kita untuk atau Bapak sendiri merevisi atau mungkin kita bisa berikan saran pada pemerintah begitu? Itu harus, Mbak. Itu satu keniscayaan. Kita nggak mungkin hanya bersandar pada aturan hukum yang hanya memformat mengantisipasi pelanggaran secara konvensional. Betul. Sekarang pemerintah sudah sih, Mbak, sebetulnya sudah mengajukan rancangan undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta dan sudah sampai di DPR. Dan saya melihat memang sudah ada beberapa norma-norma baru untuk mengantisipasi, untuk menyikapi melawan praktek digital piracy ini. Tinggal nanti kalau itu jadi undang-undangnya kita sosialisasikan, kita edukasi aparat penegak hukumnya, kemudian kita sosialisasikan pada masyarakat bahwa mereka tidak bisa lagi main-main dengan mendownload seperti itu. Betul. Akan ada sanksi. Ya, kalau kita lihat sendiri sudah ada pasalnya yang sudah mengikat sanksi pidananya begitu. Apakah ini kan kita lihat kalau dari pasal 72 saja beberapa undang-undang ini menyiarkan, memamerkan, memperbanyak dan lainnya ini maksimalnya saja hanya 5 tahun dengan denda 500 juta saja maksimal begitu, Pak. Iya. Apa perlu kita lihat penambahan dari sanksi pidana agar bisa memberikan efek jera begitu? Itu ekuivalensi. Pada waktu undang-undang ini dibuat tahun 2002, ancaman sanksi 500 juta itu mungkin sudah setara dengan korban dan kerugian yang dihadapi. Tapi dengan situasi sekarang ini, dengan potensi pembajakan melalui online, melalui download seperti itu, nilai kerugian itu sudah berlipat-lipat. Ya, Pak. Betul. Itu sebabnya bagaimana remedi itu harus disediakan oleh undang-undang. Saya setuju kalau ancaman pidananya juga diperberat. Betul. Itu untuk menunjukkan ekuivalensi tadi, kerugian harus dikompensasi dengan nilai sanksi yang sepadan, dan itu juga punya faktor deterrent untuk membuat orang berpikir kalau ancamannya seberat itu masih beranikah saya melakukan pelanggaran itu. Ini saya kira yang penting untuk juga menjadi semacam warning kepada masyarakat yang masih main-main dengan pelanggaran, dia terancam dengan sanksi yang berat. Betul. Nah, ini Bapak sendiri dari Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia, apakah dinamika dari kasus ini hingga mungkin memunculkan bahwa sanksi pidananya sudah ditegakkan, ini seperti apa, Pak? Ataukah